Yes. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu juga buat orang tua kami. Minggu ini tanggal 28 Juli 2020 kita melaksanakan ibadah di rumah. Tetapi kita harus bersukacita ya adik-adik. Kami juga mengundang orang tua untuk mengikuti ibadah kami. Kita sambut ibadah kita angkat lagu pujian Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi hari yang cerah ini. Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kami nafas hidup. Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memimpin setiap ibadah kami. Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus, kiranya Engkau hadir Tuhan di dalam ibadah kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami perbuat, kiranya ampun kami Tuhan agar kami layak di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat adik-adik? Masih. Kita angkat lagu pujian I Love You Jesus. I love you, Jesus.
Ya, kita akan memasuki firman Tuhan. Renungan kita hari ini bertema jujur, yang diambil dari Matius 5 ayat 37. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk minggu pagi ini Tuhan, di mana kami anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru boleh hadir Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini untuk mendengarkan firman-Mu. Sebentar tadi Tuhan Yesus kami sudah bernyanyi bersama-sama Tuhan, berdoa memuliakan Engkau. Kiranya Tuhan Yesus berkatilah kami semua dan kami boleh mendengarkan firman ini dengan baik. Terimalah doa permohonan kami ini ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Tadi nats Alkitab kita diambil dari Matius 5 ayat 37 yang isinya, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, sini jelaskan kita harus mengatakan ya dan tidak, yes or no. Jadi disinilah kita belajar jujur. Kalau dikatakan jujur, pasti ada kebalikannya. Lawan jujur adalah tidak jujur. Artinya tidak jujur adalah bohong. Jadi kalau kita namanya udah bohong, berarti itu adalah dosa. Itu tidak dikehendaki Tuhan. Jadi anak-anak semua harus jujur. Kita harus mempunyai komitmen bahwa kita adalah anak-anak jujur. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita jujur, kita akan disayangi oleh orang lain. Sampai kelak nanti kita dewasa bekerja, kalau kita jujur, atasan kita juga akan menyenangi kita. Jadi adik-adik semua, anak-anakku semuanya, memang kejujuran itu sangatlah penting. Kenapa Inang katakan penting? Karena kalau kita tidak jujur, berarti kita suka berbohong. Pernah nggak bahwa bohong satu kali berarti dia akan
akan berantai, berbohong lagi. Contohnya, kalau kita sudah berbohong, misalnya kita malas sekolah minggu, kita kan malas sekolah minggu, padahal kita bilang kita sakit, itu sudah dosa, ya kan? Itu sudah satu dosa, kita bilang sakit, jadi akhirnya tidak ke gereja, ya. Kita padahal karena kita malas. Jadi kalau kita memang anak-anak Tuhan, ya harus jujur. Ya kalau kita hari Minggu rajinlah ke gereja, kita mendengarkan firman Tuhan, ya. Jadi kalau misalnya kita tidak jujur lagi, contohnya misalnya ke sekolah, pagi-pagi malas bangun tidur, lalu kenapa tidak sekolah katanya? Apa jawabnya? Aduh, aku ketiduran. Nah, begitulah akan berlanjut terus kebohongan-kebohongan. Jadi kita tidak akan jujur sampai selama-lamanya. Jadi dari kecil-kecil, mulai kecil-kecil kita harus terdidiklah menjadi orang jujur. Itu sudah ada dari hati kita sendiri. Kalau kita memang berbohong, akan terus berlanjut kebohongan-kebohongan itu, dan akan terus sampai kita dewasa juga akan berbohong. Jadi di mana-mana pun kita tidak dipercaya. Ingatlah, kalau kita berbohong kepada seseorang, orang itu akan mengingat bahwa kita pernah berbohong kepadanya. Ya, kita misalnya berjanji di suatu tempat, kita akan pergi misalnya belajar bersama. Kita belajar bersama yuk mengerjakan PR. Di rumah siapa? Di rumah Nita katanya. Tapi kenyataannya tidak datang, berarti janji palsu. Itu juga adalah berbohong. Jadi itu tidak jujur. Jadi kalau kita tidak jujur, Tuhan itu tidak suka. Kita tidak menyukakan hati Tuhan. Jadi marilah kita tetap bagaimana supaya menyukakan hati Tuhan, menyukakan Roh Kudus, ya. Jadi kita tetaplah berbuat jujur dimanapun kita berada. Masih ingat tentang cerita Pinocchio? Kurasa semuanya kita sudah mengetahui Pinocchio. Pinocchio itu kalau setiap dia sekali berbohong, dia akan memanjang sedikit hidungnya. Jadi berapa kali dia berbohong akan bertambah hingga akhirnya hidungnya panjang. Jadi kalau berbohong ibaratnya seperti Pinocchio, itu dongeng-dongeng. Kalau berbohong tambah sedikit, berbohong sekali lagi tambah lagi, begitulah seterusnya. Jadi kita di sini sebagai anak-anak Tuhan hendaklah kita tetap berkata jujur supaya kita bisa dipercaya dimanapun kita berada, situasi apapun kita bisa dipercaya. Tuhan Yesus di sini menginginkan kita supaya kita selalu berbuat jujur, supaya mendatangkan kepercayaan, dan juga hidup jujur itu akan membuat kita bahagia. Kita tidak perlu lagi berpikir-pikir apa jawaban-jawaban kita. Akhirnya jawaban-jawaban yang tidak jujur itu akan berbelit-belit, terus akan berbelit-belit. Jadi kita tetap ya harus jujur, ya. Jadi memang kalau dalam diri kita sudah ada komitmen, aku anak jujur, pasti dimanapun kita berada, kita akan berbuat jujur. Jadi tekankanlah di dalam kehidupan anak-anakku semuanya bahwa aku anak jujur, ya. Demikian firman Tuhan. Kita menjadi anak-anak jujur akan selalu menyukakan hati Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan untuk Minggu tanggal 28 Juni 2020. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Bapa, mampukanlah kami Tuhan Yesus supaya kami mempunyai komitmen jujur. Supaya setiap anak-anak-Mu ini Tuhan jujur dimanapun berada, baik dalam perilaku mereka, dimanapun berada Tuhan, dalam situasi apapun, mereka boleh mengatakan ya, kalau memang ya, tidak, kalau memang tidak. Terima kasih ya Bapa di surga, kami boleh belajar tentang firman Tuhan, tentang kejujuran ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menutup ibadah kita akan lalu pujian Saya Senang Jadi Anak Tuhan.
ibadah minggu kita ini, kita bersama-sama memohon pada Tuhan melalui doa yang diajarkan Yesus bagi setiap orang percaya kepadanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik.